yang kami sucikan, Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmawan, yang kami muliakan Juru Mangku yang hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PHDI Kota Surabaya, yang kami hormati Ketua PHDI Kota Mojokerto, yang kami hormati Ketua PHDI Gresik atau yang mewakili ya, yang kami hormati Ketua PHDI Sidoarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PHDI Lamongan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PHDI, masih ada yang belum saya sebutkan? Oke, Ketua PHDI Susilo Girika. Om Swastiastu. Puja astuti kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Puja astuti kita panjatkan kehadapan Ide Dewa Dewi Betara Betari Samudaya Ringpura Agung Jagat Karana atas asung kertewara nugrahanya kita umat Hindu Dharma dapat berkumpul di Balai Agung Mandala Madya Pura Agung Jagat Karana yang sangat kita sucikan ini dalam keadaan rahajeng, rahayu, sehat, bahagia, serta sukses selalu untuk melaksanakan acara penutupan pelatihan kepemangkuan, serati, MC dan public speaking serta pemula saran jenazah pada hari Minggu Kliwon Buku Batu Gunung tanggal 2 Februari 2025. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, pertama pembukaan, kedua doa pertemuan, ketiga laporan Ketua Bidang Pelatihan Kepemangkuan, laporan Ketua Bidang Serati, laporan Ketua Bidang MC dan Public Speaking, laporan Ketua Bidang Pemulasaran Jenazah, dilanjutkan dengan laporan Ketua Umum Panitia Pelatihan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Banjar Surabaya. Selanjutnya adalah arahan dari Ketua para pemangku lanang istri yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini yang saya hormati, itu juga Ketua Banjar yang saya hormati, serta Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Kota Surabaya yang saya hormati, dan beserta WHDI Kota Surabaya dan
yang mewakili PSN Jawa Timur yang saya hormati Bapak Made, adik-adik peserta Karang Taruna Banjar Surabaya yang kami cintai, terimalah salam kami. Om Swastiastu. Astungkare, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat beliau bisa kami melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pemangkuan, serati, pemulasaran, dan apalagi satu Ibu, serati, dan MC juga. Astungkare, puji syukur kita panjatkan selalu yang bertempat di Pura Agung Jagat Karana yang kita sucikan bersama ini. Sangat-sangat luar biasa. Kami selaku ketua panitia penyelenggara bersama staf kami yang pertama mengucapkan atas kerjasama, atas kolaborasinya di dalam melaksanakan tugas sudah hampir sebulan. Ini sangat-sangat luar biasa dan menguras tenaga dan pikiran, waktu. Ya, Astungkare sudah berjalan dengan lancar labdo karya atas doa seluruh umat yang ada di Surabaya ini, berkolaborasi dengan pengurus Banjar Surabaya, dan begitu juga kami selalu didampingi oleh penasehat-penasehat dan sesepuh-sesepuh yang ada di Banjar Surabaya. Singgih Pandito sudah mengarahkan Ratu Dando istri yang selalu mengarahkan juga, dan para sesepuh Jero Mangku, Bapak Ketut Sudano, sangat-sangat luar biasa. Kami di sini menjalankan tugas berkolaborasi dan bekerjasama dengan apa yang sudah kami laksanakan bersama-sama. Astungkare, kami selaku ketua panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa yang sudah kami laksanakan sebagai manusia tidak luput dari kekurangan, baik itu tingkat pelaksanaan maupun pembicaraan-pembicaraan kami di depan mau secara pribadi. Kami sekali lagi selaku manusia banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan penutup Om Santi 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 Om. Inggih matur suksema, semangatnya luar biasa, membuat aura kita tambah semangat. Demikian juga semangat kita mengikuti pelatihan Astungkare nih, yang sampai sebenarnya yang dredeg dari tadi ini, nggak tahu dredeg kenapa, karena mungkin bersyukur ya Astungkare ya, hari demi hari pelatihan sampun labda karya di bawah kepemimpinan Bapak Gusti yang luar biasa, yang bersemangat. Dari tanggal berapa ya kita pembukaan, 12 Februari ya, 12, 16. Oh iya, Ibu ini semangat sekali, luar biasa. Astungkare ya, 3 kali pertemuan, terutama saya ini di ketua bidang MC 3 kali melaksanakan pertemuan Astungkare. Sekali lagi mohon jika panitia, jika ketua bidang SAMI ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mari kita miliki, kita sama-sama nggih. Kalau ada salah, giring dikoreksi sehingga kemajuan Hindu Dharma nanti ke depannya bertambah luar biasa. Khususnya kita mulai dari kota Surabaya ya,
termasuk juga Semeton dari Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik ya, Sami berkumpul di sini. Ada Astungkara lagi pada hari ini di acara Matur Piuning bisa hadir Sami. Semoga di acara Puja Wali nanti Piodalan Saraswati Sami ikut untuk acara. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Banjar, sekaligus juga Bapak Ketua Banjar juga melaporkan programnya, khususnya program pelatihan hari ini, melaporkan bagaimana situasi dan kondisinya. Kepada yang kami hormati Bapak Kolonel Laut Inyoman Suryo, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Madi, Timi yang sudah dari awal dibukanya pelatihan ini selalu menggait kita sehingga acaranya selalu hidup dan penuh dengan semangat. Sebelumnya terimalah penganjali umat dari kami. Om Swastiastu. Yang meraga suci depan Ite Wijaya Kusuma Putra Nirmala, yang kami muliakan jero mangku lanang dan istri yang hadir pada kesempatan ini, khususnya peserta pelatihan jero mangku atau kepemangkuan, yang kami hormati Ketua PHD Kota Surabaya, Mojokerto, Gresik, Lamongan, kemudian yang saya hormati Ketua PSN Provinsi Jatim atau yang mewakili, Ketua WHDI Ibu Murni, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kepemangkuan, Serati, MC, kemudian pemulasaran jenazah, atau yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia yang langsung. Pada kesempatan ini, marilah kita tidak henti-hentinya atau tidak bosan-bosannya memanjatkan puja astuti kehadapan Idesang Yang Widiwasa, sesuhunan melingi-melingi ring Pura Agung Jagat Karana. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir pada acara puncak atau acara penutupan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Banjar Surabaya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Banjar Surabaya, baik itu kepemangkuan, serati, MC, pemulasaran jenazah, termasuk yang sekarang sudah hadir juga di belakang kita, sehingga pura ini tambah ramai. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Banjar, salah satunya adalah kembali membekali kita semua agar kita memiliki kemampuan di dalam menguasai atau memiliki kemampuan di dalam pengabdian dharma agama kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang kepemangkuan ya sebagai jero mangku, yang serati sebagai serati, yang MC nanti bisa menjadi pemandu acara, khususnya acara keagamaan, upakara, termasuk yang pemulasaran jenazah. Terutama yang terakhir itu, saya lihat sangat bagus yang dipimpin oleh Pak Madi Pasek, karena ini sangat penting kaitan dengan kedukaan. Kemudian yang kedua, yang atau berikutnya, tujuan kami Banjar melaksanakan kegiatan ini bukan sekedar hanya melaksanakan kegiatan ini saja, bukan. Saya secara pribadi menginginkan bahwa kalau Sabtu atau Minggu pura ini kalau bisa ramai terus. Entah apapun kegiatannya, entah ibu-ibu, entah belajar apapun lah. Pokoknya seperti kalau saya pernah pengalaman di Jakarta, Pura Aditya Jaya Jakarta Rawamangun itu ramai terus kalau hari Minggu. Entah itu habis sembahyang ke kantin ataupun pokoknya bertemu dengan kawan-kawan sesama kita orang Bali di Jakarta, di perantauan. Termasuk saya berharap demikian juga di sini di Pura Agung ini. Jadi
Pura Agung ini saya berharap bisa hidup setiap, khususnya hari Minggu biar rame. Di samping mengantar anak sekolah, mungkin ada yang apalah di sini, entah arisan, entah pertemuan dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Hindu di kota Surabaya ini selalu kita berinteraksi dan selalu ada informasi-informasi yang bisa kita terima. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Termasuk pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, ya, kepada bapak-bapak yang menjadi narasumber pada kegiatan kepemangkuan, serati, MC khususnya, karena saya lihat juga ada MC dari luar, melibatkan dari orang atau dari saudara kita dari luar, termasuk yang pemulasaran jenazah. Astungkara, semua kegiatan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang menjadi atau pelatihan yang telah dilaksanakan ini nanti memberikan manfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai orang Bali, penganut agama Hindu, menyama Brayo. Kemudian saya berharap bahwa pelatihan ini tidak sampai di sini saja, tetapi kami nanti akan membuat program lanjutan. Di samping kita untuk yang para senior, kita juga akan mencoba untuk memberi pembekalan bagi anak-anak muda, generasi muda Hindu ke depannya. Jadi demikian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi Wasa selalu menuntun kita, memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan ini, di dalam mengabdikan diri kepada dharma agama maupun dharma negara. Sekali lagi terima kasih, sekaligus mohon maaf apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin kami kurang sadari, kami tidak mengetahui. Sekali lagi saya mohon maaf selaku Ketua Banjar mewakili kawan-kawan. Semoga sekali lagi apa yang kita laksanakan ini menjadi karma baik buat kita semua. Untuk itu saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Nggih, matur suksma banget. Terima kasih atas sambutan arahan dari Bapak Ketua Banjar, Bapak Kolonel Laut Nyaman Surya. Selalu bersemangat beliaunya. Dumugi di awal tahun ini kita sudah astungkara, sudah sukses nggih Pak Nyaman Surya melaksanakan salah satu program dari Banjar Surabaya. Aplaus buat Bapak Ketua Banjar. Nggih, matur suksma. Nggih, selanjutnya adalah arahan atau pembekalan kesan dan pesan dari Bapak Ketua PHDI Kota Surabaya kepada yang kami hormati Bapak Insinyur I Ketut Gotra Astika SAG. Disilakan suksma. Yang kami sucikan Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala, yang kami muliakan Bapak Ketua PSN Jawa Timur yang mewakili, Bapak Ketua PSN Korda Surabaya Raya, yang kami muliakan Bapak Ibu pemangku semuanya yang bisa hadir, lalu gede yang kami muliakan. Yang kami hormati Ibu Ketua WHD Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak Ketua Banjar Surabaya, Bapak Ketua Panitia Pelatihan, yang kami hormati Bapak Ibu serta peserta pelatihan yang kami hormati. Om Swastiastu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja astuti kehadapan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta waranugrahanya
kita bersama-sama dapat mengikuti penutupan pelatihan, pelatihan pemangku, serati, MC, dan perawatan jenazah pada pagi hari ini di Pura Agung yang kita sucikan bersama. Sebelumnya tiang izin bapak-bapak berdiri di depan. Apa yang tiang sampaikan nanti itu juga untuk diri tiang sendiri, ampura. Bapak Ibu pemangku yang baru di Winten, Eka Jati, dan telah mendapat pelatihan, dinyatakan lulus dan sudah ditandatangani piagam dan nanti tinggal diserahkan. Mesti begitu bapak-bapak, karena ini masalah kepemangkuan ini adalah singit gitu, yang memperingatkan bila nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang baru menjadi manggala, tolong hati-hati, karena kalau ada kesalahan itu yang berefek nanti itu kepada kita sendiri dan kita sendiri juga kepada ide betara yang kita susung di masing-masing pura. Nah, ini ada istilah misalnya bisa tapi tidak wenang. Ini pemangku ini harus menyadari nih. Beliau tuh bisa, apapun bisa beliau laksanakan tapi tidak wenang, belum wenang. Terus ada wenang tapi tidak bisa. Jadi perlu belajar. Yang baik itu adalah bisa dan wenang. Itulah yang pemangku yang dilaksanakan. Nah, menjadi manggala itu memang harus jujur, karena kalau memang belum siap seperti kata tiang tadi akan berisiko, berisiko. Nah, bila tahu salah satu dilakukan bahwa bila kesalahan, kesalahan itu kita tahu bahwa itu salah dan dilakukan dengan berulang-ulang, nah ini yang tidak baik, tidak baik, itu berakibat kepada diri kita dan keluarga. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya begini, Pak, sebagai manggala kan ada misalnya mantra penutup untuk pengaksamo mohon maaf gitu. Nggih, betul Pak. Tetapi jangan itu menjadi, lebih baik kita tidak melakukan pelanggaran. Nah, seperti contoh misalnya Bapak Ibu, kita berjalan, tahu ada lumpur di sana, terus kita jalan saja. Loh, kenapa lumpur diinjak? Loh, kan ada air di sana bisa dicuci kaki gitu. Tetapi lebih baik itu kita tidak menginjak lumpurnya, kita hindari, ya. Meskipun nanti di depan ada air untuk mencuci. Nah, fenomena zaman sekarang ini adalah zaman Kali Yuga. Memang kita tidak bisa mulus karena masih dharma konon bersisa hanya 1/4 dan 3/4-nya sudah yang tidak baik. Untuk ini kan yang coba menyanyi, nyanyi apa namanya Kali Yuga. Ciren-ciren Kali Yuga makejang pada nung kalek ane pelek kesenggo darmo ke senggo pelek momo angkara kapuji tuture makejang luntur sing ada rungu agamo nyamone pada puekin sing taena dong ajak menyamo brayo. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti ini. Katanya masih di samping pupuh di atas, kita ada juga contoh yang baik disampaikan. Ada di Jawa disebut ojo wero, ojo warahe wong len, ilo dahat stansi di pahalanil. Jadi ojo warahe wong len, jangan memberitahu kepada orang lain. Ojo warahe wong len, jangan memberitahu kepada orang lain. Ilo dahat berbahaya, dan sidi pahalanya tidak akan berpahala baik.
Nah, apa tujuan kita sebagai pemangku untuk belajar? Kan juga harus memberitahu kepada orang lain. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ketahui orang lain itu siapa. Orang lain itu siapa? Misalnya Jero Mangku punya teman dulunya sebelum jadi Jero Mangku, Ampuro, ini suatu contoh yang zaman kali yang sebutkan, dulunya suka bermain judi, beceki gitulah. Ini contoh saja. Setelah itu sudah jadi Jero Mangku sudah tidak lagi. Temannya masih ketemu teman di luar, di sini telah dari sembahyang ketemu teman di luar 4 orang, 24 orang menunggu. Terus Jero Mangku ojo wero ini maksudnya jangan mentang-mentang gitu kan. Tadi Jero Mangku mengatakan bahwa ini judi tidak baik, ini begini. Nah, padahal temannya itu akan bermain judi, tinggal nunggu satu orangnya mau Pancasila menjudi 5 orang nih, Pancasila nanti salah nih, mau puji 5 orang. Nah, itulah disebut dengan ojo warah wong lem, karena tidak diminta untuk menjelaskan judi itu seperti dosa, tapi jangan disampaikan kepada orang itu. Nah, ilo dahat inilah berbahaya, dan sidi palamnya jadinya bukan kita mendapat pujian, malah akan dipukul sama mereka karena tidak sepaham. Nah, itulah yang disebut dengan orang lain. Nah, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu Astungkara yang widi, kita di sini tidak seperti nyanyian yang di atas, atas karunia, karena kita masih melaksanakan pelatihan, pelatihan pemangku, serati, MC dan perawatan jenazah, masih kita melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan seperempat kebaikan itu ada pada kita semua. Nanti pada kita. Di samping pelatihan, sebentar lagi kita juga akan melaksanakan odalan. Nah, bagi Bapak Ibu peserta pelatihan perlu pengendalian diri, melalui Trikaya Parisuda, yang mana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan benar, dan berbuat yang baik. Nah, pikiran yang baik itu kita akan mengadukan perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik akan perbuatan yang baik. Setelah perbuatan baik akan kebiasaan yang baik. Setelah kebiasaan yang baik adalah karakter yang baik. Setelah itu menjadi nasib kita. Jadi nasib kita itu adalah dari pikiran kita sendiri. Nasib itu. Karena pikiran kita menjadi nasib yang baik itu karena pikiran. Nah, Mahatma Gandhi pernah ditanya sama wartawan, apa rahasianya Bapak dapat berbicara lancar tanpa konsep? Nah, beliau menjawab adalah, kehidupan saya adalah satu keutuhan yang tidak mungkin dibagi, dan kegiatan saya berbenturan satu sama lain. Apa yang saya perbuat, itulah yang saya katakan. Apa yang saya katakan, itulah yang ada dalam pikiran saya. Jadi itu sama dengan yang tadi disebutkan itu, yang kami sebut dengan Trikaya Parisuda. Cuma kita menjelaskannya dari atas ke bawah, beliau menjelaskan dari bawah. Apa yang beliau perbuat itu ada dalam, itulah yang dikatakan, apa yang dia katakan ada dalam pikirannya. Dalam prinsip agama Hindu, bapak-bapak dan peserta pelatihan, ada kata bijak. Laksanakanlah apa yang kita sendiri ajarkan. Jadi apa yang kita ajarkan itu yang kita laksanakan. Jangan terus misalnya ngambil contoh, nah jangan merokok gitu. Padahal bapaknya merokok. Terus nah kalau pergi pamitan sama bapak gitu. Padahal bapaknya pergi tidak pernah pamitan kepada anaknya. Nah, kalau kita anak itu, kita orang tua dulu ngasih contoh supaya anak itu menyontoh kita. Nah, seperti misalnya anak kecil diajak di jalan,
ada lampu merah melanggar saja. Nanti besar-besarnya juga dia suka melanggar gitu. Jadi jangan memberi contoh yang tidak baik. Bapak-bapak Ibu, jangan biarkan hidup dalam kemarahan dan kebencian di hati kita. Kita akan menyakiti diri kita sendiri. Jangan ada marah, kebencian, kita akan menyakiti diri kita sendiri lebih dari mana yang kita benci, daripada yang kita benci. Teruslah berbuat baik meski tidak banyak orang tahu dan memahami kita. Kebaikan akan membawa kebahagiaan. Ini penting ini Bapak-bapak Ibu. Kebaikan akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan akan membawa berkah. Keburukan akan membawa malapetaka. Malapetaka akan membawa penderitaan. Sebab tidak ada yang abadi di dunia ini. Misalkan bunga teratai mekar indah hari ini, besok belum tentu, bisa sudah layu dia bunga teratai. Jadi mari kita bersama belajar, karena pasti akan kita diuji oleh Tuhan, pasti akan diuji, apalagi bapak-bapak yang takwa pada agama, itu pasti akan diuji. Karena kita harus siap-siap, siap-siap menerima ujian itu. Nah, bila ujian itu datang, mari kita hadapi, karena tidak ada kejadian di dunia ini yang berdiri sendiri. Nah, semua itu sudah diatur oleh Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu marilah Tiang mengajak bapak-bapak, ibu-ibu bersama untuk introspeksi diri. Ini sedikit ada kata-kata bijak juga, melihat ke atas untuk memperoleh semangat untuk maju. Jadi melihat ke bawah untuk bersyukur atas semua yang kita punya. Kita punya apa, kita melihat ke bawah. Melihat ke samping untuk semangat kebersamaan, saling menghargai satu sama lain, dan melihat ke depan untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk ke depan kita supaya menjadi lebih baik. Bapak Ibu berserta pelatihan, setelah penutupan pelatihan ini, nah semua akan kembali kepada diri kita dan menjadi pemimpin di masing-masing kegiatan ini. Misalnya di pemangku tadi sudah disebutkan ada menjadi pemimpin di pemangku, pemimpin di Serati, pemimpin di MC, pemimpin di pemularan jenazah, jadi perawatan jenazah. Yang terpenting adalah memimpin di keluarga kita, keluarga kita yang penting. Ada 4 yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah niat baik. Integritas, niat baik itu digabung menjadi karakter. Terus yang ketiga, bukti kelayaan. Nah, bukti kelayaan itu apa sudah layak gitu loh. Apa bisa membuktikan kelayaan, dan catatan prestasi itu digabung menjadi kompetensi. Itu kalau jadi pemimpin. Nah, dalam membangun kepercayaan sebagai pemimpin masyarakat ada 5 yang disebut dengan satya wacana. Nah, ini penting Bapak-bapak. Yang pertama adalah satya daya, itu jujur kepada diri sendiri. Satya wacana, jujur pada perkataan. Satya samaya, jujur kepada janji. Satya mitra, jujur kepada teman. Dan satya laksana, jujur kepada perbuatan. Nah, semoga Bapak Ibu yang widi Asung Kertawaranugraha kepada kita semua, dan pelatihan pemangku Serati, MC dan perawatan jenazah dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama awali hari dengan berdoa, jalani hari dengan berusaha, bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya. Jadi tidak boleh terlalu, kalau bahagia tidak boleh terlalu bahagia sekali, kalau sedih tidak boleh bersedih sekali. Yang mana bahagia secukupnya, sedih
seperlunya dan mencintai sewajarnya. Dan kita akhiri dengan bersyukur sebanyak-banyaknya. Jadi kita akhiri juga semua itu dengan bersyukur sebanyak-banyaknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dapat juga ini juga untuk diri tiang sendiri, gimana supaya kita punya semangat untuk ini. Dengan demikian kami minta maaf seandainya ada yang kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ini Bapak Ibu Mas Dharma sangat luar biasa niki. Bapak Ketua PHDI Kota Surabaya Asungkara sepertinya habis potong rambut nih gimana ya. Ganteng nih menyambut Hari Saraswati dan Feodala nanti beliau sudah bersiap-siap nih potong rambut. Beliau tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memberikan arahan, pengayoman untuk kita ya di sini. Khususnya ya wilayah yang beliau Kota Surabaya ya, luar biasa penyampaian beliau. Tapi yang paling penting yang tiang garis bawahi adalah contoh. Nah, itu contoh. Kita harus memberikan contoh. Seperti tiang di MC, teman-teman on time ya, tapi saya memberikan contoh terlambat. Nah itu, saya yang ngomong on time itu kadang-kadang merasa berdosa dan bersalah. Satya wacana contoh itu. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu lebih, cuma tiang refresh bukan tiang menggurui, tiang selalu teringat kalau ngomong contoh. Oh iya ya, contoh itu yang utama menurut tiang. Ampura suksema Pak Tut Kotra suksema. Waktu berjalan terus tapi Asungkara kelihatannya masih semangat semangat terus. Semangat, aplaus dulu kalau gitu. Seduluran sak lawase. Asungkara. Niki Asungkara ya, hari ini kita juga hadir juga niki di rumahku gede Made Semudra di rumah kita yang kok ada ide kita perlu niki yang izin sama Ida Pandita arahan dari Jerumangku Gede, karena beliau sangat luar biasa sesepuh dan sangat beliau pelopor juga niki ke umat Hindu ring Surabaya khususnya di Jerumangku. Beliau adalah Jerumangku Gede Pura Agung Jagadkara. Ngiring untuk berkenan Jerumangku Gede memberikan sedikit arahan untuk biar semangat niki generasi-generasi penerus khususnya di kepemangkuan niki. Jerumangku bisa berdiri tapi bikin manten di tempat duduk manten. Bisa? Duduk manten sedikit duduk manten. Giring Jerumangku duduk manten Dengan Ibu bapak umat saudara, sebelum saya memberi suatu pesan untuk bekal untuk para pemangku, kami mohon lebih dulu saya ucapkan Om Swastiastu. Sehingga juga pendidik khususnya yang mas kalah itu mas yang muncul waktu aja bos kita akan berpesan pada Jerumangku yang akan mendatang. Benten akidik kita yang berpesan yang sampun dinobatkan sebagai pemangku
harus mengerti arti pemangku harus mengerti apa tugas pemangku tersebut. Tadi sudah dibilang oleh Ketua Parisade, seorang pemangku biasanya main judi, janganlah main judi, apalagi tempat sabungan ayam, hindarilah itu. Nanti pahalanya kalau baik akan kita terima baik dengan jalan yang baik. Kalau kita misalnya masuk suatu pura dimanapun, para pemangku itu harus mengerti, bukan pemangku tak, umat sedharma harus mengerti. Kadang-kadang dari rumah pakai celana dan sebagainya, laki perempuan, bapak ibu umat sedharma, setelah itu berganti pakaian di sini, di balik manusiaku, kemudian masuk sini. Sudah jelas ada rambu-rambu untuk masuk ke pura, membersihkan diri sudah jelas, panitia menunjuk masuk dan keluarnya dari tapi Gunung Bendero patung Saraswati. Banyak saya lihat masuk harus kalau dari depan sebelah kiri kanan, tapi ini kebanyakan saya lihat masuk dari kanan. Itu sudah luar biasa, suatu pelanggaran disiplin diri sendiri, bukan saja para pemangku. Setelah maju ke depan, namanya kalau di Bali namanya apit suran. Kalau di sini namanya lebih tinggi, Sandi bentar. Bentar arti memisahkan. Jangan sampai masuk ke dalam Puro Mandalo Madiun. Pikiran yang jernih dibawa ke depan. Pikiran jelek jangan buat. Saya lihat sering. Masuk ada apa gunanya untuk cuci tangan? Itu ada artinya masing-masing. Cucilah mulutmu, cucilah tanganmu. Itu yang dimaksud. Kalau bisa dengan kaki pun harus bisa. Terus maju ke depan setelah membersihkan diri. Ini di depan ini namanya Koriagung. Koriagung napi ini kan Candi Kuro. Nika masuk kurung rago sebut ampunan malik mepi kayung kiri kanan, pusatkanlah menghadap beliau. Kalau Anda memang apa yang saya sebutkan, karena saya mengalami apa yang saya alami muka kurang, nanti ya umat sedharma akan merasa ada kesejukan hati. Ini hanya sekedar mungkin salah ucap karena saya sudah tua, lupanya lebih banyak daripada ingatnya, sakitnya pun lebih banyak tuh. Kalau namanya sudah umur lewat daripada, kalau sekarang saya tinggal minim 70, ya majunya 80 sudah gul. Kalau lewat itu sudah lain sekali, seperti anak kecil saya rasakan. Mohon diperhatikan, mohon ya artinya disanjung. Itu adalah obat orang tua yang rasa semuanya akan umat sedharma akan merasakan apa yang dia alami, dia sebutkan. Minap wenten atur titiang kirang langkung titiang ngelungsur agung panabdurun
yang tutup dengan prana sandi. Om Santi 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 Om. Inggih, matur suksema banget niki jero mangku gede Made Samudra. Di umurnya beliau yang luar biasa masih bisa tampil, masih bisa mengayomi kita di sini. Luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa ya untuk beliau ya. Dumugi beliau selalu dianugerahkan kesehatan nggih, luar biasa jero mangku gede Made Samudra. Inggih, matur suksema sekali lagi jero mangku gede nggih. Kami di sini selalu memohon nggih pengayoman, arahan, doa dari jero mangku gede Made Samudra. Matur suksema. Inggih, Bapak Ibu, Mas Dharma, hadirin yang luar biasa yang berbahagia selalu. Selanjutnya adalah arahan dari Ibu Ketua WHDI Kota Surabaya kepada yang kami hormati Ibu Made Murni Sudirman, disilahkan sedikit memberikan arahan iki terutama untuk ibu-ibu serati nggih. Ibu-ibu serati terutama nggih ngiring. Waduh. Pertama-tama kami aturkan panganjali Om Swastiastu. Om Awinam Astu yang nama sidang. Yang disucikan singgih idepan ide, yang dimuliakan Ketua PSN Jawa Timur atau yang mewakili beserta para pemangku sareng sami yang hadir pada siang hari ini. Yang dihormati Bapak Ketua Pansada Kota Surabaya, yang kami hormati Bapak Ketua Banjar Kota Surabaya, serta ketua-ketua sektor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga kepada tim Serati, ibu-ibu yang telah atau orang ayah kemarin sudah 2 kali. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan mengucap puji astungkarah kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas warugrahanya serta sinar sucinya, kita bisa bertemu kembali di Madil Mandala Pura Agung yang kita sucikan ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami ini di bidang khusus nih sebagai Ketua Serati Surabaya. Sebetulnya kami tidak bisa membuat apa-apa, tapi kok jadi Ketua Serati ya? Ya, kami berusaha. Pelatihan pertama kemarin yaitu diselenggarakan pada tanggal 12, 19, 27 sudah tidak lagi. Jadi hanya 2 kali aja. Yang ikut pada waktu pelatihan itu adalah 11 sektor. 11 sektor. Mungkin yang lainnya mungkin sudah mampu ya ibu-ibu. Saya lihat itu sudah mampu. Dari 11 sektor itu kira-kira 75% sudah bisa. Yang 25% itu bukan tidak bisa, tapi kurang sedikit gitu, kurang sedikit. Jadi pelatihan kami ini kemarin mengerucut pada bebantenan memandikan jenazah. Ibu-ibu yang ikut kemarin itu sudah kami berikan buku panduan. Sudah sebagian juga diberikan contoh-contoh itu Bu. Contoh-contohnya itu dan sekalian peragaannya. Dari contoh-contoh itu mungkin kemarin banyak yang sudah pakai ental itu ya Bu ya, sudah dapat dari Ibu Bola Banteng itu Gresik, dia punya ental banyak.
kami diberi, jadi dibuatkan biar agak paten gitu loh. Jadi contoh-contohnya apa ya namanya, saya kok lupa ya contoh-contohnya itu. Jadi saya ini sekarang sudah membuat Serati yang di utara itu siapa koordinatornya, yang di tengah, yang di timur, yang di selatan, yang di barat. Saya sebutkan satu persatu dulu ya bapak-bapak. Okay. Yang di utara sektor Ampel atau Semampir itu sudah bisa loh Bu itu membuat itu, ikut pelatihan dengan semangatnya. Itu saya tunjuk Ibu Bagus Siro kadang sana. Ibu Bagus Siro, Bu Bagus. Ayo nulis Bu Bagus Ampel. Monggo dari Semampir nanti Ibu Bagus dengan timnya. Monggo kalau ada mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya. Kedukaan itu saya sedih Bu kalau saya ingat kedukaan. Semampir ya Bu ya, sudah bisa. Terus ke timur Tambak Sari, pakarnya justru Tambak Sari itu sudah bisa. Terus ke selatan lagi Kerembangan, itu juga pakar loh Bu di sana. Kerembangan itu Bu Nengah, mana Bu Nengahnya? Pakar. Terus ke Pabean Cantikan, Perak, itu Bu Ketut Sudiro dengan timnya, saya tidak sebutkan. Itu juga kemarin pura-pura tidak bisa loh Bu, ternyata bisa loh ya, bisa membuat pejati. Saya tidak peragakan karena semua sudah bisa buat pejati, prasite, biokala, pengulapan dan kuangen. Oke. Terus lagi Bubutan, Kadek Manik, mana Kadek Manik itu dengan timnya udah bisa. Pertemon, Tegal Sari itu juga bisa. Tapi di Pertemon itu terdiri dari 4 apa 5 sektor ya, sektor sawahan. Itu ketua gengnya itu Bu Kasnoto. Bu Kasnoto mana Bu Kasnoto? Tidak hadir. Itu terdiri dari kalau tidak salah itu 4 apa 5 sektor. Tetapi di sana itu terdiri dari buku Kupang, sektor Tegal Sari, sektor Banyu Urip, sektor Pakis Tirtosari. Itu biasanya gabung Ibu jadi kecamatan sawahan. Itu sudah bisa membuat. Ke selatan lagi Wonocolo itu tambah pakarnya itu Bu Puturagawe. Puturagawe sudah pagi udah telepon saya tadi karena di Wonocolo itu membuat Samuhan Saraswati. Oke, tidak apa-apa. Tapi bapak-bapaknya katanya hadir yang baju putih-putih itu loh Wonocolo. Tidak apa-apa Bu, besok hadir mulai ngayah. Saya bilang gitu. Oke katanya. Terus ke selatan lagi ke Sambikerep, tidak hadir Sambikerep. Saya kira udah bisa itu Sambikerep itu. Sektor Tandes dulu, sekarang jadi Sambikerep. Ke selatan lagi Ika Santi. Itu 2 punya pura di depan kita di Ika Santi. Itu sudah pinter itu. Adik saya di sana. Itu Bu Ketut Sukastawan, adiknya Pak Dirman kebetulan. Almarhum. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak dengan pelatihannya kita kemarin sampai 2 session, saya harapkan bila suatu saat di sektornya masing-masing ada yang berbuka, mudah-mudahan tidak ya Bu ya, tapi mungkinkah tidak? Tidak mungkin. Itu supaya ibu-ibu bisa melaksanakan sebagai awal mula dari Banten memandikan jenazah. Nggih Ibu siap? Siap Ibu? Ayo yang banter ibu-ibu. Oke, yang banter yang bisa berarti. Kalau yang belum bisa, oke? Setiap ada pertemuan sektor kan kebanyakan itu di Pura Agung atau di pura-pura yang lain. Monggo nanti luangkan bapak-bapaknya ke ibu-ibunya waktunya 1-2 jam untuk pelatihan sendiri di sana. Kami sudah sediakan bukunya, kami sudah sediakan panduannya. Jadi harus bisa. Nanti, di sektor saya lupa. Sektor saya, maaf ya Bu Kaler. Sektor saya itu sektor Simokerto. Itu pakar saya itu, Bu Nyoman Supartini Kaler. Ayo berdiri Bu Nyoman. Ayo, itu pakarnya Simokerto. Siap Bu Nyoman ya dengan timnya. Bisa. Sektor DW.
Bola banteng apalagi pakarnya. Maaf lah Bu ya, saya pikun-pikunan lah Bu. Bola banteng nak berdua pura. Ada mangku tuh, mangku nyoman. Bu, bagus. Maafkan saya ya, lupa. Siapa lagi yang belum saya sebutkan Bu? Bisa sudah belak pakai merem aja sudah bisa lo bikin, apalagi melek Bu. Ya, demikian. Yang Banten memandikan itu kan 4 pejati. 4 pejati itu kalau ibu mungkin kemana lagi punya apa namanya lunas tirta berarti dilebihi. Prasita kalau pengulapan seperti kuangen itu beras ure itu aja. Terus ini lagi Bu untuk menghafalkan kuangen, terus bolongnya itu loh Bu. Kita pakai HP aja Bu ya. Ibu harus bisa simple seperti saya. Ya kalau udah gitu pikun Bu, udah apal-apal. Di atas ini 11, di kepala di wajah 11, di dada 11, di ulu hati 9, di pundak kiri kanan 5, dan di lutut 5. Jadi 5 kiri kanan. Jadi caranya 11 11 9 5 5 5. Apa Bu? Coba disebutkan Bu. Nggih, matur suwun semua. Mudah-mudahan atas Waranugraha Hidup Tara yang melingih di Pura Agung, ibu-ibu ngayah nanti itu tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya. Mudah-mudahan ibu selalu mendapatkan kerahayuan, kerajangan, keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Nggih. Demikian mungkin tidak panjang lebar karena sudah diuraikan panjang lebar tadi oleh bapak-bapak semua. Kami akhiri, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Demikian kami akhiri dengan Paramasati. Om Santi Santi Santi. Om. Matur suksema. Luar biasa Ibu Ketua WHDI Kota Surabaya, Ibu Imade Murni Sudirman. Ini salah satu contoh beliaunya, contoh yang luar biasa. Yang berpikir tadi kalau sampun ibu-ibu bersemangat, aduh, keyakinan umat Hindu Dharma ke depan tambah luar biasa semangatnya. Karena semua dari ibu kita nggih, Asungkara Bu Made Sudirman, Asungkara Suksemo nggih, selalu tampil luar biasa, selalu cantik nggih. Memang kalau udah niat suci dari rumah itu suci bersih, dari rumah sudah bersolek, cantik banget, ke pura juga cantik, pakaiannya luar biasa. Nah inilah contoh nggih. Yang juga mencontohkan Bu Made Sudirman yang semangat, sehingga tambah semangat Tiang juga. Tiang berusaha niki nggak sengaja pakai bunga juga, ampun. Jadi kita harus tampil prima, tampil tadi Trikayo Parisuda. Ampura Tiang nggak menggurui, Tiang takut menggurui niki. Oke, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, 3 menit lagi kita tepat di pukul 12. Kita akan melaksanakan puja Trisandya di sini. Niki sekarang masih 3 menit sapu napi. Apakah puja Trisandya dulu atau langsung pengarahan dari Ketua PSN? Oh nggih, pengarahan dulu nggih. Nanti pun kalau lewat kita teruskan dulu. Setelah itu kita puja Trisandya nggih. Nggih, Astungkara Suksema. Inggih Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, selanjutnya adalah arahan atau mungkin sekaligus pembekalan untuk selanjutnya ya, untuk kita semua dari Ketua Pandita Sanggraha Pinandita Pandita Sanggraha Nusantara Provinsi Jawa Timur nggih. Kebetulan pada hari ini Bapak Ketua, Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Imade Jiwastika berhalangan, sehingga diwakilkan oleh Jero Mangku
Putu Agus Witarwan nggih kepada juru mangku Putu Agus sudah diatur. Apakah tadi tiang sudah bertanya siapa yang mewakili beliau, apakah juru mangku Made Subakti atau juru mangku Putu Agus? Kebetulan sudah berkoordinasi. Jadi kepada yang kami muliakan juru mangku Putu Agus Witarwan untuk wakil dari Bapak Ketua PSN Jawa Timur, disilakan matur suksema. Singgih Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala yang meraga suci yang dimuliakan, juru mangku Made Subakti yang mewakili juru mangku Made Jiwa selaku Ketua PSN Jatim Korwil Jatim Pinandita Sangra Nusantara, Ketua juru mangku Lingsir Ketut Sedana selaku penasihat Dewan Kehormatan Pinandita Sangra Nusantara, juru mangku gede penglingsir Titiang Setungkara sampun bisa rauh dalam kesempatan yang balik dan berbahagia ini sehat juru mangku gede penglingsir juru mangku Lingsir Sarang Sami yang bisa kita turutkan yang kedapatan kadir, dan juru mangku lanang istri yang pada kesempatan ini sampun bisa hadir. Yang terhormat Ketua PHDI Kota Surabaya yang kami hormati, Ketua WHDI Kota Surabaya, Ketua Banjar Surabaya, Ketua Sektor, dan tidak lupa perwakilan dari PHDI Susila Girikerto yang sampun menyampaikan kehadiran dari Sidoarjo berhalangan, dari Lamongan berhalangan, dari Gresik juga karena kegiatan adat pada hari ini, yang bisa mewakili dari Mojokerto Kota dan sekretaris beliau generasi muda luar biasa nih Pak Bambang Wahyu Utomo. Ini coba dikenalkan biar kenal nih generasi muda dari Kota Mojokerto nih ya, sekarang beliau yang hadiri salah satunya perwakilan tentara dari Kabupaten Mojokerto, ada kegiatan tidak bisa hadir, mohon izin. Dan yang juga tadi disampaikan Pak Timi semua izin yang mewakili juru mangku Made Jiwastika Korwil Jatim. Kebetulan hari ini ada kegiatan pengukuhan Korda Pinandita Sangraha Nusantara di Kabupaten Kediri bersama Ketua Bidang PSN Jatim, Bidang Takwa juru mangku Nengah Mariasa, dan juga Bidang Takwa Bidang Upekara Bicara juru mangku Bagus dari Murah dari Banyuwangi. Nah, kesempatan ini tiang selaku dua bidang organisasi mewakili dan juru mangku Made Subakti selaku ketua bidang sosial. Jadi kalau urusan BPJS beliau juru mangku Made Subakti, ya, mungkin ada yang bermasalah atau mungkin belum ikut terdaftar, silakan. Ya, ini penting khususnya juru mangku lanang istri sami di BPJS tenaga kerja. Nanti yang pemangku yang baru-baru ini ya harapan yang bisa segera, tentunya nanti akan setelah mendapat sertifikat baru dapat penugasan pura, penugasan pura dari Ketua PHDI. Nanti Ketua PHDI akan berkoordinasi baru mendapatkan tugas penugasan secara pura, kemudian nyakepang widi di pura yang ditugaskan, nyakepang widi kurang puja mbah, kemudian baru harapan bisa gabung di kami di PSN dan di PPDKS. Umur waning atur pangaksama, terimalah sungkem panganjali Om Swastiastu. Puja pangastung karah mengayu bakti dapanjatkan kadapan ide sesunan kebertembahan sama daya sane jumenak meninggal bestana rintihan suprago jagat karana
atas asung kewektu warahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia dalam acara penutupan pelatihan Tri Manggalan Yatnya. Kami menyampaikan pesan dari Ketua Korwil Jawa Timur sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tepuk tangan ini luar biasa. Ini apresiasi kami sangat senang, berbahagia dan berbangga, dan sangat berharap di ke depan acara-acara begini akan secara rutin, berkala, bertahap dilaksanakan. Tadi program dari Pak Ketua Banjar luar biasa, mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kualitas dalam pelayanan keumatan. Hari ini pelatihan ini pelatihan Tri Manggalan Yatnya. Jadi 3 pelaku utama Yatnya melaksanakan pelatihan. Belum pernah yang menjalankan seperti ini. Sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa. Nah, dari harapan kami, ke depan tadi dari Ibu Ketua YDI juga luar biasa dengan Sarati semangat. Memang dengan kalau sudah saktinya berbicara bergetar bumi, gitu, betul ya, saktinya gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, maka itu kami dari PSN Korwil Jawa Timur juga dalam hal ini Korda Surabaya Raya, Surabaya Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Mojokerto tidak akan pernah berpisah karena sudah semboyan dari awal seduluran salawase, jaya jaya jaya, damai kompak sejahtera. Dan semboyan dari PSN Jawa Timur, seduluran salawase, rahayu rahayu rahayu, tidak akan terpisahkan. Dan harapan ke depan dari konsep-konsep yang sudah kita canangkan dalam keorganisasian, kepemangkuan, di mana tadi Pak Ketua PHDI sudah panjang lebar nih, kita benar-benar sudah lengkap rasanya untuk bagaimana sekarang untuk merealisasikan nike yang kita perlu mewujudkan. 3 konsep yang kita canangkan dalam keorganisasian pemangku, di mana pemangku ini ujung tombak, ya, ujung tombak yang akan selalu dijadikan perhatian, bertanggung jawab atas Yatnya yang berdandengan dengan para sarati. Tanggung jawabnya adalah Yatnya itu sarati dan sang widya dan sang sadaka. Nah, niki yang harus kita benar-benar tanamkan dalam diri kita. Hindari ada sedikit kesalahan. Manusia tidak luput dari kesalahan, tapi kita berusaha. Itu konsep yang kita canangkan dalam keorganisasian. Tidak, saya kira sudah setiap ada pendharma wacana dalam setiap diskusi Dharma Kula itu tidak pernah luput dari konsep ini. Untuk itu para pemangku harus benar-benar kita kuatkan dalam diri kita masing-masing dalam menjalankan tugas kewajiban tanggung jawab kita. Apa yang harus kita canangkan dalam diri? 1, dharma. Tidak ada lain dharma. Dharma kalau kita wujudkan dalam tubuh kita, kalau yang artikan dalam tubuh adalah sang atma itu sendiri. Sang yang dharma itu ya atma kita. Makanya kita harus dharma. Tidak ada lain, dharma. Yang kedua, konsep kerangka agama. Luar biasa para Rakawi kita mewujudkan 3 kerangka agama, yaitu yang namanya sastra, susila, sarana, atau takwa, etika, upakara, upacara. Ya, inilah menjadi pegangan kita dalam tubuh kita. Kalau yang jadikan
perwujudan dari 3 kerangka adalah tubuh kita. Ya, kerangka kita ini, tubuh kita itu adalah 3 kerangka. Kita berjalan, dan prinsip spiritual, satu lagi prinsip spiritual yang harus kita pegang teguh, yaitu Satyam Siwam Sundaram. Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, Sundaram. Benar, oke. Suci, sangat suci, tapi tidak Sundaram, kurang. Makanya selalu Satyam Siwam Sundaram itu adalah menjadi tubuh, isi dalam tubuh kita, isi dalam tubuh kita, ya, isi dalam tubuh itu yang harus kita kuatkan untuk menjaga jiwa kita sebagai pelayan. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, masa Kali Yuga, di mana kita hanya satu kaki berdiri Dharma, dibutuhkan keseimbangan. Nah, seimbangkanlah diri kita dengan kuatkan Dharma, 3 kerangka dan 3 spiritual. Itu saja cukup, sudah pasti akan menyelesaikan apa yang ada di dalam hidup-hidupan jagat alam raya ini yang penuh dengan ruwa bineda. Ruwa bineda. Kalau sudah kuat menjalankan 3 prinsip Dharma, 3 kerangka, 3 prinsip spiritual, ruwa bineda, kita akan bisa sikapi dan juga menghadapi hukum alam waktu. Waktu adalah yang berkuasa. Kalau sudah waktunya, nah, siapapun tidak akan bisa melawan. Nah, itu cara kita di dalam organisasi, selalu kita tekankan itu, sehingga apa yang tadi di jero mangku ketut bodre astika ampure jero niki sampun jero mangku yang latah. Beliau sudah jero mangku ya beliau. Jadi beliau tadi berpikir, berucap dan berbuat. Dengan itu kita akan bisa menjaga wisya dan berata. Jadi sikap, wisya, berata, tingkah laku kita dengan pikiran, ucapan, perbuatan. Dengan itu kita tugas-tugas, dan yang utama lagi tadi ditekankan sama Jero Mangku Ketut yang namanya batasan. Dalam pemangku, gegelaran ini yang harus kita hati-hati, batasan-batasan. Batasan-batasan. Nah, untuk bisa mewujudkan, untuk kita belajar, mari kita bersama, indayang kita bersama-sama belajar, baik formal dalam kegiatan organisasi, non formal dalam kegiatan diskusi-diskusi, kelompok, keluarga, pribadi, ngiring, indayang. Semua yang ada di dunia ini adalah guru, menurut dia. Tidak ada ini, semua ini guru. Ya, jangan dianggap mengemis di jalan tukang becak bukan guru. Kalau kita lihat di guru, bagaimana kita menyikapi, apa kekuatan dari seorang yang gelandang bisa hidup, guru. Ya, saya kira itu yang kita harus tekankan, jangan sampai kita lengah. Tadi ditekankan Mangku Ketut Bodre, itu kita perhatikan, dan juga nanti jangan singgih hidupan kita dan jadi tuntunan kita dalam menjalankan swadharma swakarya kita dan menuju kehidupan yang muksartam jagat kita jaja iti dharma. Yang kira nike yang bisa pesan yang dari yang bisa sampaikan, silakan ngiring Mangku setelah nanti mendapatkan sertifikat di pesan dari Mangku Ketut satu ketua PHDI, belajar masih jauh ya, dan belajar pun harus bertahap, setapak demi setapak, karena setiap langkah akan selalu didampingi dengan tantangan. Mau naik setapak tantangan, naik tampak, nah makin keras, makin tinggi makin keras. Untuk itu kita harus selalu waspada, jaga diri, hati-hati, waspada. Yang kira-kira kita perlu semangat
rumahku niki lingsir yang sudah berkumpul niki kita teriakkan yel-yel niki. Seduluran Salawase. Jaya, 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 damai kompak sedaya. Seduluran Salawase, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Om Santi Santi. Nuna Samhura langsung untuk memimpin puja Trisandya Jerwangku Ampura niki. Dia semua yang di memimpin sehingga ide pandita juga ide iring bersama-sama kita melaksanakan puja Trisandya ya, di siang hari ini. Sikap hening asana Om Brasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Pranayama Karang Sodana Om sudah memsua Om mati sudah memsua Amusti karena Inggih matur suksema banget jero mangku Ibu Tu Agus Witarwan niki sudah memimpin puja Trisandya Astungkara. Hari ini tiang sudah 3 kali puja Trisandya, pagi di rumah ikut matur piuning dan hari ini Astungkara. Nanti sore mudah-mudahan bisa lagi Astungkara suksema. Inggih kami juga mengaturkan suksema, mohon salam hangat untuk Bapak Ketua
Pinandita Sanggraha Nusantara Provinsi Jawa Timur nggih, Bapak Pinandita Kolonel Purnawirawan Dr. Imade Jiwa Astika, sampaikan salam hangat kami dari Pura Agung Jagat Karana. Selalu kami perlu nggih pengayuman beliau khususnya untuk jero mangku sareng sami mriki nggih ampura inggih suksema jero mangku niki juga suksema niki jero mangku Ade Subakti nggih sampun hadir beliau sebagai sekretaris PSN Jawa Timur, hadir di sini ya, ikut bersama-sama kita di acara yang luar biasa sekali niki. Aplaus lagi seduluran saklawase. Mantap. Jawabannya rahayu nggih. Seduluran saklawase, rahayu, rahayu, rahayu astungkara. Bersemetoran selalu sampai kita menutup mata astungkara suksema. Inggih acara demi acara sudah kita lalui niki yang kita nantikan nggih. Luar biasa niki kita menunggu wejangan dari Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala nggih. Matur suksema Ida Pandita, sudah dari pagi beliau dengan luar biasa menunggu kita di sini. Dari acara pagi beliau sudah sampai, ya itulah contoh ya untuk kita on time. Tiang terus terang selalu napi sareng-sareng ya untuk menjadi MC. Tiang sampai kadang-kadang malu niki, beliau on time sekali, MC-nya kadang-kadang tiang terlambat datangnya. Ampura nggih, ngiring kepada yang kami sucikan Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala, mohon wejangannya matur suksema. Suksma ade atas waktu yang diberikan pada kita. Ampura yang duduk pertama-tama Pandita sampaikan salam wijalumat Om Swastiastu. Om Awigana Masunamo Sidemu Om Sidirasu Tadastu Ya Namo Swahu Astungkara. Luar biasa ini, semangat sekali walaupun sudah waktunya redup ya, tapi semangat. Yang pertama yang sampaikan kepada Jerumaku Sareng Sami yang muliakan Ketua PHDI, WADI, PSN, Pak Ketua Banjar yang terhormat dan Ketua Pelaksana, para undangan khususnya yang dari Mojokerto yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pandita sampaikan suksema banget ya. Puji Astungkara kepada Ido Sang Yang Widiwasa, Ido Betaro Sani Meligiring Puro Agung Jagat Karano yang telah memberikan waronugrahunya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita sucikan ini, Puro Agung Jagat Karano, dalam rangka untuk melaksanakan penutupan pelatihan kepemangkuan serati MC maupun perawatan jenazah. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya. Awal tiang sudah sampaikan kepada ketua panitia sebenarnya tidak mudah untuk melaksanakan suatu kegiatan, apalagi rangkaiannya sangat banyak. Namun dengan keyakinan tinggi ternyata Pak Ketua Banjar dan Ketua Panitia ini bisa tiang silakan kalau begitu, kalau bisa Astiko berjalan karena memang didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas ngatur ngayah semua. Dia ucapkan selamat kepada Pak Ketua Banjar, kepada Ketua Panitia, juga semua sub-sub itu, khususnya yang memberikan pelatihan. Ini kemajuannya sudah luar biasa. Kalau tiang laporan tadi dari Ketua Panitia, dari kepemangkuan maupun dari serati, dia juga sudah berbangga diri. Jadi tidak, kalau ada warga yang tangkil ke Griyo tidak lagi bingung mencari upokaro. Biasanya nanti selalu di Griyo di mana Ratu di tiang Nunas kan repotnya di
Nanti di Lunas di Ratu terus terang di Pandita tidak menjual Banten, ya. Di Pandita itu di Geriau tidak tempat menjual Banten. Di Geriau itu hanya pelayanan saja. Banten silahkan diindikan sendiri, ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi beriatnya itu jangan sampai ada tekanan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan deso kalau patro, ya. Kalau sudah biasa itu baik, tidak ada kekurangan, memargi, silahkan berjalan. Tapi perlu memang peningkatan kembali, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tiang berpesan kepada jeromangku yang baru. Jadi begitu nanti Anda mendapatkan sertifikat, maka otomatis beban ada di pundak jeromangku sareng sami, ya, sebagai tauladan, sebagai pemimpin yang mempunyai rasa tanggung besar terhadap bagaimana kemajuan umat Hindu yang ada di masing-masing jeromangku ngaturungaya, ya. Karena ini tauladan, begitu merumangkunya bermasalah, maka umat pun akan bermasalah. Oleh sebab itu, sesananing kepemangkuan itu adalah pokoknya. Pegang itu kuat-kuat sesananing pemangkuan. Kalau sudah itu dipegang dengan baik, pasti kau memargi antar, ya. Kalau papanya urusan yang lain itu adalah urusan ide Sang Hyang Widi Waso, bukan urusan kita. Dasari dengan keikhlasan kalau memang niat sudah ngatur ngayah. Jangan sekali lagi kalau sudah masuk ke pura, sesuai Jeromangku Gede bilang, kalau sudah masuk ke Candi Bentar ada melepaskan semua ikatan duniawi, masuk ke dalam Candi kurung diri kita, hanya menyatukan sabdo bayu hidup saja, maka tidak boleh lagi ada apalagi jeromangku bertengkar di Mandala Utama. Hindarkan itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi itu khususnya di Mandala Utama. Karena apa? Percuma kita lewat Kori Agung itu, keagungan kita sudah lepas itu. Begitu kita masuk ke Mandala Utama, berarti keagungan kita melekat pada diri kita. Makanya sabtukan bau hidup, berpikir yang berbaik, berbicara yang baik, berbuat yang baik. Itu konsepnya harus ada di Mandala Utama, ya. Masalah kekurangan ini bukan urusan kita kok. Kalau Upokaro sudah masuk ke sana, berarti Ido sudah kayun. Jangan lagi minta jeromangku nanti ini kurang gitu. Udahlah, apa adanya sudah di sana gitu. Tapi jangan jadi alasan. Kata Ido Pendito, kalau sudah masuk kurang biarkan saja. Tidak. Makanya itu tugas Serati. Serati sebelum Upokaro ini diantar ke Pelingge Ido, cek dumun. Sampunan dan dicek, kalau ada yang jatuh jangan diambil. Niko sampun ke Lugro gitu. Ya, jangan kalau nanti diambil lagi, dinaikkan lagi. Dan sampunan ampun, kalau sudah jatuh biar saja sudah. Ido sudah ke Lugro itu, sudah katur itu gitu. Ya. Makanya betul-betul tapi ini itu Serati itu bertanggung jawab. Salah melaksanakan nanding Upokaro itu, Serati dosanya sangat besar kok. Tetapi benar cara melaksanakan, Seratinya mulia. Karena saktinya Siwa itu adalah Dewi Parwati. Beliau yang punya kuasa. Makanya beliau menjadi Dewi juga menjadi Durga. Beliau penguasanya gitu. Makanya siapa penyelesai di akhir hidup kita ini, beliau itu. Kalau tanpa beliau tidak akan bisa melewati itu. Makanya di mana di dalam Weda dikatakan di mana seorang wanita tidak dihormati, maka di situ akan terjadi kekacauan. Di mana wanita itu dihormati, maka di sana akan terjadi kebahagiaan. Nah, itu pegang itu. Tapi ibu-ibu jangan juga merasa GR gitu kan. Gitu. Nanti kalau pandita bilang gitu, oh katanya pendeta, saya harus dihormati. Nah, jadi dasar mendapatkan penghormatan itu adalah Trikai Parisuddha. Kalau sudah ibu berpikir baik, bicara baik, berbuat baik, pasti bapaknya mesti hormat. Mau apa-apa mesti hormat, kan itu. Karena apa? Dua ini tidak bisa dipisahkan. Ruo Benedo tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, belajarlah menghormati Sang Bedo Jenano,
Sastra ada di dalam Beda Jelano, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana tidak boleh, itu ada di sana yang pemangkuan. Jero mangku juga begitu, harus mempunyai hati yang sabar. Ya, kalau belum nyampu, belum sabar ini tidak akan berhasil. Apalagi itu nanti istrinya, dampingnya itu salah mengambil, kok itu diambil, nah bentak lagi istrinya gitu ya. Nah, istrinya juga harus belajar ya kan untuk membantu sehingga iadnya itu betul-betul upokaronya lengkap, doanya lengkap, jero mangkunya apanya sasananing sesuai dengan saning kepemangkuan, pelaksana iadnya sudah juga pastiko niko akan mendapatkan kerahayu kerahajaan dan jagat itu hari buano agung dan buano alik. Oke, niko untuk saning pemangkuan. Setelah ini tidak boleh lagi nanti, oh saya sudah dapat sertifikat tidak belajar, tidak bisa, harus tingkatkan lagi. Ini baru dasar ini. Bawa sertifikat ini baru dasar, baru boleh duduk di jejer dengan menggalau yang lain, belum mungkin diberi kesempatan. Tapi yang sampaikan nanti kepada pengurus biro agar diberi giliran. Kalau memang belum mampu gitu ya sudah dibimbing dulu. Ya, yang baru-baru ini dikasih kesempatan bergiliran untuk purnama filmnya, bergiliran. Mungkin Mangku Gede beliau itu khusus hari-hari besar. Beliau yang punya ke ini, kalau beliau mau masih ikut di giliran ya silakan saja kan itu. Karena beliau kalau sudah Mangku Gede itu misalnya hari-hari raya besar itu beliau sudah besinya yang ini. Kalau memang tidak pakai pandita, beliau sudah yang punya kewenangan untuk ini. Oke, Niko untuk Jero Mangku sekali lagi selamat Jero Mangku. Nanti yang sudah dinyatakan lulus oleh PSN, tetapi kembali lagi itu untuk meneruskan kembali belajarnya karena 3 bulan lagi akan dicek kembali. Dikumpulkan nanti di pertemuan di mana Jero Mangku yang baru ini diundang untuk pertemuan Susilo Kerto. Nah di sana juga akan dicek, dilihat peningkatan subpedisinya, sehingga betul-betul nanti untuk 1 tahun mungkin baru akan nanti menjadi lanjutan 1 nanti sudah berarti Jero Mangku sudah boleh nanti ngadep odalan ya, itu odalan sudah sampai ke Caru Eko 1 kan dan gumun. Nah nanti kalau yang sudah ketiga itu baru nanti Jero Mangku baru boleh ngadep odalan yang pakai Caru Panco 1 kalau sudah nanti sampai ketiga. Asina sudah miwahu sudah boleh ya, mungkin nitip degeni sudah boleh ya. Nah ini yang akan menjadi, makanya tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Tingkatkan selalu kemampuan, khususnya belajar. Tiang saja ini kan terpaksa, ya. Yang benar-benar dia mengakui dengan jujur dia itu terpaksa setelah menjadi pendeta itu baru akhirnya baca buku terus tiap hari baca buku. Dulu ya sama juga, males juga baca buku, ya. Karena memang mau jadi apa kan gitu. Nah ini ya kadang-kadang yang kita salah gitu kan. Kita tidak tahu menjadi apa nanti. Setelah jadi mangku jadi apa juga tidak tahu, ya kan? Mudah-mudahan nanti kalau umpamanya ada penerus ini, nanti mangku-mangku muda ini bisa meningkatkan ininya, bisa menjadi seperti pendeta sebagai penerus di kemudian hari di sini. Ya. Yang kedua kepada Bu Serati, ini kedua DI yang sudah luar biasa. Jadi tidak ada lagi rasa was-was gitu loh. Kalau yang bisa nanti tingkatkan lagi. Kalau sudah bisa di sektornya itu membuat baru sampai memandikan jenazah, nanti disertakan juga pecaruan supaya kalau kita masih membeli Banten di tukang Banten, carunya tidak ke Banten itu di tukang Banten, cukup boleh oleh sektor masing-masing. Pemangkunya juga tukang Bantennya tidak kan jauh-jauh rumahnya. Kalau mungkin yang berdekatan tidak masalah. Okay. Itu aja lebih mudah kok ininya. Kalau sudah bisa itu lebih mudah nanti peningkatan tahun berikutnya mungkin 2 tahun lagi ada peningkatan pelatihan keserati sudah mencapai piodalan, tumpang 11, tumpang 9, tumpang 7. Nah kan sudah bisa peningkatan itu ya. Nanti tiang ucapkan selamat pada serati yang luar biasa semangatnya. Kemarin tiang lirik aja tiang tak sempat ngasih semangat gitu kan. Tapi tiang lirik luar biasa lah. Sebenarnya semua bisa Bu. Ibu-ibu ini banyak yang bisa, cuma kadang-kadang malu kan itu kan, malu. Di samping itu tidak ada yang
mengomando. Begitu masing-masing sektor ada komando satu saja pasti berjalan kok gitu. Kekurangan-kekurangan pasti ada, tapi nanti dalam perjalanan pasti akan dilengkapi. Kalau yang tidak tahu bertanya, kan masing-masing sektor punya yang namanya jero serati itu. Nah, jero serati juga yang sudah senior-senior tidak boleh demit ya orang Bali bilang. Demit adalah ilmunya gitu loh. Nanti takut ininya tidak laku kan, tidaklah, pastilah tidak ada lah. Karena apa? Tidak semua juga ibu-ibu ini begitu tidak ada akan siap semuanya, tidak, pasti akan mencari bantuan itu. Oke. Yang ketiga, pelatihan MC ini yang tidak ragukan lagi Pak Made Dimi sebagai mentornya yang sudah terbiasa, ya mungkin perlu nanti tidak terlalu kaku saja ya, jangan hanya di buku saja, harus ada pengembangan. Jadi begitu menjadi MC memang ada pakemnya, tapi harus juga bisa mengembangkan. Ya, pengembangan itu sangat perlu karena ada menghidupkan. Ya, tambah itu saja. Nah, mungkin itu saja hari ini yang luar biasa. Yang mengucapkan selamat semua, terutama pada Jero Mangku Ketut Sedano sebagai mentor kepelatihan pemangkuan, dia sudah memberikan materi banyak, itu juga kita semua di sini bersama-sama. Tidak ada yang paling berjasa, tidak ada. Semua kita ini demi kita, untuk kita dan untuk saudara-saudara kita, ya. Semua kita harus berbuat kepada orang lain. Kalau kita tidak berbuat kepada orang lain, itu ada miss. Kita lahir ke dunia ini adalah berbuat demi untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pergunakan kehidupan ini untuk bisa meringankan beban orang lain. Astungkara kita akan selamat. Tetap berada di jalan Dharma, maka Dharma itu akan melindungi kita semua. Akhiri dengan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Inggih matur suksma banget, ping banget niki wejangan dari Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala yang sudah menyirami rohani kita, walaupun singkat tapi penuh dengan makna. Matur suksma Ide Pandita. Satu lagi yang ditekankan beliau adalah Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda. Suksma yang tidak jelaskan malih soal Trikaya, tinggal kembali lagi contoh, memberikan contoh. Nggih, matur suksma Ide Pandita Wijaya Kusuma. Kami mohon selalu doa dari Ide Pandita untuk umat Hindu, khususnya di kota Surabaya dan umumnya umat Hindu sedunia niki, dumugi kami selalu dianugerahkan keselamatan, kerahayuan, kesehatan dalam menjalankan Dharma niki. Matur suksma Ida Pandita. Tapi malih yang tiang juga sangat terketuk ya hati saya ini, terpaksa sama tiang juga terpaksa dulu karena tiang tidak mempunyai keyakinan bisa menjadi MC, background tiang bukan MC, tapi terpaksa juga Astungkara di perjalanan selalu mendapat bimbingan dari Sami, orang-orang suci Sami, bimbingan dari Ide ring jeroan Astungkara. Nggih, suksma. Tidak berlama-lama lagi karena kita sudah lama ya acaranya. Tapi tiang yakini Sami adalah tahan dengan puasanya. Tiang yakini orang-orang suci itu luar biasa berpuasanya. Sedikit lagi acaranya, sedikit lagi sesuai dengan jadwal arang dan acara yang di awal kita sampaikan. Setelah wejangan Ide Pandita, kita akan menginjak ke acara penyerahan sertifikat pelatihan. Niki adalah simbolis. Di acara simbolis ini satu orang perwakilan dimohon untuk ke depan. Siapa yang menyerahkan
Bapak Ketua Banjar nggih. Bapak Ketua Banjar menyerahkan PSN untuk jero mangkunya nggih. PSN untuk jero mangkunya, nanti Bapak Ketua Banjar untuk serati MC sama pemelaran. Untuk wakil peserta nggih, penyerahan simbolis nggih. Panitia pun siap nggih, sertifikat nggih. Tiang mohon perwakilan dari peserta kepemangkuan sira isane. Oke, enten. Jadi jero mangku satu-satu, tidak simbolis nggih, tidak simbolis langsung nggih. Nggih, berarti untuk penyerahan sertifikat pemangku tiang mohon sira yang memimpin untuk ini. Oke, matur semua yang memimpin jero mangku Made Subakti saya menyerahkan kepada jero mangku yang mengikuti pelatihan dasar yang sudah lulus. Ada 9 jero mangku, anak istri, ada 1 istri yang ikut. Nomor 1 jero mangku Ketut Duwilo Esa MPD. Ini saking Mojokerto itu perangan. Kiring, dari Pura bersama istri ada, anak istri hadir. Nomor 1 jero mangku Ketut Duwilo Esa MPD. Dari pula giring kenalkan biar sami mangku. Om Swastiastu, Astungkaro. Kami dari Pura Balawidya Mandira SPN Polda Jawa Timur, yaitu tepatnya di Bangsal Mojokerto. Nah, kami setiap hari melayani siswa-siswa yang beragama Hindu. Di samping itu juga kebetulan Mojokerto belum ada pura, kita bersama-sama melaksanakan giat ibadah di Pura SPN. Dan kebetulan Bapak KSPN meskipun itu adalah milik kepolisian diizinkan untuk ikut bersama-sama. Untuk istri namanya Rusmini. Nah, ini beliau ini yang asli Jawa. Ini saya Bali asli, kemudian istri tercinta Jawa asli. Saya kira mungkin demikian jero mangku yang dapat kami sampaikan. Nomor 2 jero mangku Wayan Sumaditu, sarjana teknik. Karena istri ya kenalkan. Agak kesini kenalkan dikit, tidak asing ini sudah. Om Swastiastu, Matur Suksema, titiang yang biasanya ngayah menjadi walake, makin ngayah menjadi pemangku bersama istri pemangku Wayan Sumudita dan istri juru mangku istri Widya. Untuk selanjutnya kami akan ngaturan ayah, mohon dukungan dari Bapak Ibu Mas Dharma. Matur Suksema, Swastiastu. Nah, berikutnya niki langsung aja biar cepatnya mempersingkat karena waktu. Nanti perkenalannya sambil di atas, di depan. Jero mangku Iketut Sudemadi, Sudemadi. Kira jero mangku Iketut sarang istri, jero mangku Iketut sarang istri, Kemudian berikutnya jero mangku Dr. Andes Ekonomi Maditite Adnyana, dari Pura Pasraman Ketitang. Kemudian jero mangku Gede Widyade Sarat, jero mangku Gede Widyade Sarat. Jero mangku Iwayan Kenyuk, sarang istri, silakan maju dulu nanti berkenalan masing-masing di depan. Nama berikutnya jero mangku Nengah KD, sarang istri, jero mangku Nengah KD, dari JWD Kodik, ujung sarang istri. Jero Ketut Kaler, dari Mojokerto, ini sarang istri. Jero mangku Ketut Kaler dari Mojokerto, sarang istri, sama ngayah di Pura Balawidya. Dari mangku Ketut Kaler.
Yang terakhir niki satu-satunya jero mangku istri manggala ring pura JWD jero mangku Nimade Yuliana Labi. Lagi. Oh nggih, ya beliau niki sedang izin nggih. Luar biasa ikut pelatihan semangat, penuh semangat Tenggara. Nih niki sampun tadi yang belum berkenalan dari jero mangku sudah, nggih, giring jero mangku sudah. Langsung tuh. Oh nggih, tadi nggih, jero makin jero mangku dari PSN Korwil Jatim, nggih. 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 Nggih, dan satu nomor urut sudah. Nggih. Nggih. Nggih langsung. Nggih. Giring jero mangku niki to. Nomor 1. Udah, nggih. Nggih jero mangku Ketut Duwile, jero mangku Wayan Sumadite. Nomor 2 jero mangku Ketut Sute Madi. Nomor 3. Nggih. Nggih. Jero mangku Wayan Sumadite, nggih silakan. Jero mangku Sute Madi. Nomor 3, nomor 4 jero mangku Madi Tirte Anyane. Nggih. Jero mangku Gede Wijaya Sarat. Jero mangku Wayan Penyuk. Nggih, nah terus lagi jero mangku lanjut jero mangku Wayan Penyuk, jero mangku Menengah KD, jero mangku Ketut Kaler, jero mangku istri yang beralangan. Nggih. Nggih, sami. Nggih, matur suksema sami sampun. Ambil aplaus dulu sekarang. Ambil foto bersama. Foto bersama dulu, itu pandita. Nggih. Ya, sertifikatnya diangkat biar dilihat. Nah, tidak ada ya, siap. Nah. Lagi. Sadulur salawase. Sahayu, rahayu. Semua ke pandita. Oke, ke pandita karena waktu. Oke. Tapi yang belum dilanjutkan penyerahan sertifikat. Sudah, jero mangku sampun makin wakil dari Serati. Penyerahan sertifikat wakil dari Serati. Wakil dari MC Ibu Wayan Rusmini hadir. Nggih, wakil dari MC dan wakil dari pemulasaran jenazah Sira perwakilan yang ikut pelatihan Sira Bapak kiring simbolis yang menerima peserta pemulasaran. Nggih, kiring Bu Wayan maju ke depan. MC Serati Sira
Perwakilan Serati ngiring. Peserta Serati sira. Enggak, Ibu Wayan MC. Ibu Wayan MC. Yang Serati ngiring Ibu, ayo biar cepet acaranya. Nggih. Nah. Nggih, Mas Tungkara. Nggih, Bapak Ketua Banjar menyerahkan pertama Serati dulu, wakil Serati, sira wakil Serati. Oh Ibu, nggih Riko. Serati Riko. Nggih. Serati dulu, pemulasaran jenazah berdua, nggak apa-apa. Nggih, MC Ibu Wayan Rusmini Budiasa. Difoto, siap. Oke. Nggih, luar biasa. Nggih, foto dulu Ido Pandita juga sareng nggih. Ambil tengah-tengah. Nggih. Nggih, foto dulu Ido Pandita di tengah sama PHDI dan Banjar. Agak meriki gede. Pak Banjar sama PHDI ngiring, Ketua PSN ngiring di tengah-tengah nggih. Difoto nggih. Dokumentasi, sira dokumentasi. Mas Dharma. Terima kasih banyak semuanya. Ini langsung acara foto bersama nggih. Ada acara Malisiki nggih sebelum kita tutup. Acara ada pembukaan nggih. Pak Dewa Mayun ngiring disampaikan acara ngiring, silakan Pak Dewa Mayun. Niki ada secara satu lagi sebentar, mohon bersabar. Niki Pak Sekretaris, ini ada acara spesial lagi, tinggal berapa menit lagi di akhir. Ngiring disampaikan Pak Dewa Mayun, Bapak Sekretaris Banjar Surabaya. Nggih, semua yang sucikan di depan itu, yang muliakan juru mangku, yang kita hormati Ketua Parisade, Ketua Banjar, PSN dan sebagainya, ibu-ibu sekalian, di acara penutupan pelatihan khususnya untuk 4 kegiatan pelatihan adalah merupakan satu rangkaian kegiatan yang mana dari 4 pelatihan itu kita simpulkan bahwasanya orientasi kegiatan Banjar Surabaya adalah suga duka, yang mana titik berat daripada pelatihan hari ini adalah di bidang kedukaan, sehingga kami menerbitkan sertifikasi kaitannya dengan serati kedukaan dan juga kaitannya dengan pemulasaran jenazah. Jadi di hari penutupan pelatihan ini sekaligus peresmian tim kedukaan Banjar Surabaya yang nantinya akan melaksanakan kegiatan pokoknya, yaitu melaksanakan kegiatan berupa mulai dari berita duka kegiatan Pitro Yatyo yang ada di Banjar Surabaya sampai dengan titik akhir daripada kegiatan Pitro, yaitu Mecaru. Jadi dengan diterbitkannya sertifikasi daripada tim pemulasaran jenazah yang nanti akan dikomandani oleh bidang kedukaan Banjar Surabaya yang kita ambil dari masing-masing sektor, tim inilah
yang nanti akan mengeksekusi kegiatan fitrayatnya di semua kegiatan fitre yang ada di Banjar, Surabaya. Jadi dengan ini kita resmikan tim pemulasaran jenazah sekaligus penutupan pelatihan. Jadi Nike sebagai informasi yang perlu kita sampaikan dan untuk diketahui bersama. Sukses Om Santi 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 Om. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Sekretaris Banjar Surabaya, bahwa di hari penutupan ini juga diresmikannya kepanitiaan pemulasaran jenazah per sektor dan per Banjar Surabaya. Jadi akan menangani prosesi acara dari awal sampai akhir. Astungkara, aplaus dulu untuk kita semua. Astungkara, puja Astungkara, matur suksema banget, acara demi acara sampun memargi luar biasa. Inggih, tibalah kita di akhir acara niki, tiang tutup dulu acaranya. Setelah itu kita akan melaksanakan foto bersama dan ramah tamah. Inggih, Bapak Ibu. Ini untuk prosesi sebelum tiang tutup acaranya, Banjar Surabaya, Ketua Banjar Surabaya akan melaksanakan prosesi penutupan pelatihan. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua Banjar Surabaya, Bapak Nyoman Suryo, disilahkan untuk memukul kentongan, untuk memukul bede, ya gong, ya kentongan, untuk memukul bede atau kentongan kecil ya, gong kecil kepada Ida Pandito, kepada Ketua PHDI Kota Surabaya, giring sarang-sarang Bapak Jerumangku sama Ibu Ketua WHDI, giring. Mari kita saksikan bersama. Niki yang beri untuk Terima kasih Pak Madi selaku pembawa acara. Dengan memanjatkan puja Astungkara ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, acara pelatihan kepemangkuan, serati, MC dan pemulasaran jenazah pada tanggal 2 Februari 2025 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Ini Puja Astungkara bisa langsung mengambil tempat untuk foto bersama dengan berakhirnya pemukulan gong, ya, tanda berakhirnya acara penutupan pelatihan kepemangkuan, serati, MC dan pemulasaran jenazah. Giring langsung Bapak bisa mengambil tempat untuk foto bersama dulu. Giring. Ngalih untuk terakhir. Giring. Siapa yang ikut foto bersama? Giring. Bapak Ibu Mats Dharma yang berbahagia, yang sebagai pembawa acara mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, hadirin umat Sedharma Sami, kehadiran matur suksema, kehadiran Ida Pandita.